Selamat pagi jemaat sekalian. Siapa yang mau menjadi pancaran berkat? Ya kalau ditanya gitu pasti angkat tangan semua. Tapi kalau siapa yang mau menyumbang, itu mungkin lebih sedikit yang angkat tangan ya. Oke, silakan duduk jemaat sekalian. Setelah 1 minggu tidak bertemu, bagi sebagian besar dari kita dan bahkan bagi sebagian besar yang menonton di rumah, lebih dari seminggu, rasanya rindu. Tidak ada yang bisa menggantikan ikut bernyanyi di dalam ruangan seperti ini. Ya. Walaupun lewat teknologi kita bisa mengikuti sedikit dari pengalamannya, ada pemimpin nyanyinya, ada layar yang menunjukkan lirik lagunya, mungkin ada suara pianonya, orkestranya sayup-sayup begitu. Tetapi kalau Anda duduk di dalam ruangan dan ikut bernyanyi bersama-sama, walaupun ditutup masker, tetapi sukacitanya itu tidak bisa dibendung. Ya. Jadi semoga Tuhan akan menyertai kita semua dan melindungi kita, menjaga kita tetap sehat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Yohanes yang pertama. Kita membaca dari pasal yang pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Surat Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 7. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya bersama-sama. Sudah dapat? Surat Yohanes yang pertama, ayat pasal 1, ayat 5 sampai 7. 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon supaya Engkau memimpin waktu yang kami miliki untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kami bisa fokus untuk mendapatkan kebenaran yang dalam yang sudah dituliskan oleh Yohanes bagi kami. Dan biarlah semua yang mengikuti ini, baik di sini maupun di rumah, ataupun yang akan datang nanti, biarlah kami mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes diperkirakan salah satu rasul yang paling muda, kalau bukan yang memang paling muda. Karena dia adalah yang terakhir. Dan waktu dia menuliskan kitab Wahyu, diperkirakan dia sudah tua sekali. Nah, kita tidak tahu persisnya kapan dia menuliskan surat Yohanes yang pertama, tetapi yang pasti adalah sebelumnya. Dan dia sebagai rasul yang muda, mungkin di antara sesama murid yang lain yang lebih tua, mungkin dia lebih menahan diri. Atau mungkin memang sifatnya yang agak pendiam mungkin. Namun kita melihat dari suratnya, dari gaya kepenulisannya, dia sering menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Oleh sebab itu, kalau misalnya mahasiswa Yunani mau belajar eksegesis dalam bahasa asli Alkitab, biasanya mulai dengan tulisannya Yohanes. Karena paling sederhana, paling gampang, paling nggak banyak paling nggak banyak belok-beloknya kayak Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus itu kayak kepenulisannya, kalimatnya itu 1 ayat nggak selesai sudah. 2 ayat, bahkan ada yang 3 ayat nggak selesai-selesai. Jadi kalau mau dieksegesis kalimatnya kan susah ya. Tapi kalau Yohanes ini gampang. Dan apa yang kita baca di sini sebenarnya kalimatnya sangat sederhana dan mampu dimengerti oleh anak SD sekalipun. Tetapi kita melihat bahwa dia berkata tentang Allah. Allah adalah terang, di dalamnya sama sekali tidak ada kegelapan, dan barang siapa yang hidup di dalamnya segala macam tidak ada kegelapan.
Ini bukanlah pertama kalinya ditulis oleh Yohanes. Kita baca juga di dalam Yohanes Injil pasal yang pertama, ayat 4, ayat 5, sampai ayat yang ke-11, ayat 12, kita mendapatkan bahwa ini merupakan topik yang sebelumnya sudah diangkat oleh Yohanes. Dan waktu dia bilang di ayat yang kelima di pasal 1 di sini, inilah berita yang telah kami dengar dari dia, rupanya ini merupakan pengajaran dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ini merupakan pewahyuan dari Allah yang kemudian dia beritakan. Dan seperti gayanya Yohanes, walaupun sesuatu yang sangat simpel, dia suka mengulangnya. Makanya kita baca di Injil Yohanes, ya, pasal 1, kemudian pasal 4 lagi. Kemudian kita baca di surat Yohanes, ya, pasal 1, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 10 lagi. Tentang hal yang sama-sama itu saja, tetapi dibolak-balik, kalimatnya diputer, ya, kemudian dikasih penekanan pada bagian-bagian tertentu. Dengan demikian, Yohanes membawa satu topik dengan cara yang sederhana tetapi sangat mendalam. Dan pagi ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari apa yang Yohanes katakan di sini. Dan ini sangat penting. Sekali lagi, apa yang penting artinya, apa yang diulang-ulang artinya penting. Sama kayak misalnya dosen, mengulang-ulang terus, menyebutkan, pasti itu penting. Nanti keluar ujian. Tapi tenang, nanti tidak ada ujian sesudah ini ya. Tentang apa? Tentang sifat Allah. Yaitu bahwa Allah adalah terang. Dan sifat Allah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena kita mau mengenal Allah. Dan di dalam Hosea pasal 4 ayat 6, Tuhan menegur di situ para imam, para orang Lewi, ahli Taurat, umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Kita hari ini belajar tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang pekerjaan Allah. Itu adalah mengenal Allah. Dan dengan mengenal Allah, maka kita akan hidup. Dan bukan hanya hidup, tetapi hidup dengan benar. Dan itulah tujuan dari Rasul Yohanes menuliskan 1 Yohanes ini. Supaya kita yang sudah percaya, kita hidup dengan benar. Nah, yang pertama di sini adalah Allah adalah terang. Ini pernyataan dari Allah sendiri. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Karena sifat Allah adalah terang. Apa itu sifat terang itu? Apakah terang itu artinya silau begitu? Ya bisa saja, tetapi maksud dari ayat ini bukan cuma menyilaukan mata saja. Maksudnya di sini adalah baik. Maksudnya terang di sini benar, kudus. Tetapi jangan disalahartikan seolah-olah bahwa kebaikan atau kebenaran itu sama dengan beramal. Ada banyak manusia yang berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan dengan beramal. Dan dia pikir bahwa beramal itu sudah sama dengan benar. Ya. Oleh sebab itu mereka menilai apakah mereka sudah baik atau belum berdasarkan berapa banyak amal yang mereka lakukan. Atau bahkan mereka mungkin menilainya berdasarkan seberapa manis perkataan mereka. Atau mereka menilainya berdasarkan berapa banyak ibadah yang mereka jalankan. Seberapa tepatnya mereka menjalankan ibadah itu. Seberapa rajin mereka. Tetapi jangan salah, itu semua tidak sama dengan kebenaran. Karena kebenaran yang dimaksud di sini bukanlah kebenaran yang manusia nilai, tetapi adalah kebenaran dari sifatnya Allah sendiri. Terangnya ini bukanlah terang dari cahaya LED, tetapi terang Allah sendiri. Sifat Allah, Allah adalah terang, di dalamnya sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya terangnya itu sempurna. Dan terang Allah ini, sifat kebaikan, sifat kekudusan, kebenaran Allah, tercermin di dalam hukum yang Tuhan berikan. Ada hukum apa yang Tuhan berikan? Tentu banyak sekali. Tetapi kalau dirangkum di dalam 10 hukum Taurat, itu sudah cukup sebenarnya. 10 hukum yang dekalog itu ya. Nah kalau kita lihat mulai dari yang kelima saja misalnya. Yang kelima ini kan yang paling gampang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bagus nggak? Bagus. Ya kan, ini perintah
yang jarang ditemukan di mana-mana. Buktinya apa? Buktinya di luar sana semakin banyak anak-anak yang sudah tidak peduli lagi, sudah kayaknya tidak menghormati orang tuanya. Tetapi mungkin ada yang berkata, loh itu kan ada agama yang misalnya Buddha itu, atau Konghucu, atau bahkan ada kepercayaan yang lain yang mengajarkan bahwa, oh kamu harus taat kepada orang tua. Itu namanya adalah filial piety. Ya. Jadi taat kepada orang tua, memelihara orang tua, mengasihi, mengembalikan kepada orang tua apa yang orang tua pernah kasih kepada anak. Nah, ini konsep, orang Tionghoa ini sangat kenal dengan konsep ini. Nah itu bukannya lebih bagus? Masa Alkitab cuma bilang hormatilah ayahmu dan ibumu, sedangkan Konghucu bilang kamu harus taat, harus tunduk sepenuhnya sama orang tuamu. Jangan-jangan Konghucu lebih benar, lebih terang daripada Alkitab. Benar nggak? Oh tidak. Karena yang Alkitab katakan, yang di Keluaran pasal 20 itu adalah perintah secara general untuk semua usia. Untuk semua usia. Ya. Jadi kalau misalnya anaknya masih kecil, oh rupanya ada ayat lain di Efesus pasal 6 ayat 1. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sama juga di dalam Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Nah kalau anak-anak memang harus taat kepada orang tuanya secara absolut. Kenapa? Karena masih anak-anak, masih belum mengerti, masih ada banyak hal. Dan orang tuanya bertanggung jawab langsung kepada anak-anaknya. Maksudnya untuk anak-anaknya. Tetapi kalau misalnya sudah dewasa, kalau anaknya juga sudah 40 tahun, sudah 50, sudah 60, apakah dia masih harus secara absolut lagi? Alkitab tidak mengatakan demikian. Kalau demikian berarti nanti lama-lama anaknya itu menjadi budak dari orang tuanya. Tidak, Alkitab tidak mengatur seperti itu. Alkitab mengaturnya dengan seimbang. Kalau untuk umur yang anak-anak, di situ dikatakan, hai anak-anak, memang harus taat. Tetapi untuk semua umur adalah menghormati. Nah kalau untuk orang tuanya ada nggak? Oh ada, di dalam Kolose pasal 3 ayat 21, 22. Ya. Ayah-ayah janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi untuk anak ada perintah. Tetapi tidak berat sebelah. Untuk orang tuanya juga ada perintah. Nah ini jelas lebih seimbang, lebih baik daripada pengajaran orang yang sudah mati ratusan tahun yang hanya bilang bahwa oh harus taat kepada orang tua saja. Jelas. Lalu misalnya lagi dalam hukum ke-6, jangan membunuh. Jangan membunuh, mungkin kita pikir oh ini biasa. Rata-rata agama di dunia ini juga mengajarkan jangan membunuh. Tetapi kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 21, Tuhan Yesus memberikan penafsiran sebenarnya hukum jangan membunuh itu punya arti yang lebih dalam. Karena kalau misalnya orang terpaku hanya pada huruf-huruf jangan membunuh itu saja, berarti boleh memukul sampai setengah mati, asalkan nggak mati. Benar nggak? Kan nggak mati. Yang nggak boleh kan membunuh sampai mati. Jadi kalau saya pukul sampai setengah mati, boleh. Kalau sampai 1/4 mati, boleh nggak? 1/10. Jadi kita melihat betapa tidak masuk akalnya kalau orang hanya mengikuti hukum berdasarkan kata-kata yang tertulis saja. Jadi sebenarnya maksud dari jangan membunuh itu apa? Maksudnya adalah Tuhan, nah kalau kita baca di dalam Matius pasal 5, ada suatu standar bahwa orang tidak hanya mengukur jangan membunuh itu berdasarkan mati atau tidaknya. Tapi kita lihat misalnya di ayat yang ke-21, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, dan di situ ada kata tanpa sebab, setiap orang yang marah tanpa sebab terhadap saudaranya harus dihukum. Oh, jadi Tuhan menjelaskan, jangan membunuh ini bukan hanya sekedar mengangkat tangan lalu kemudian memukul sampai mati. Tetapi bahkan di dalam hatinya ada kemarahan pun, itu sudah dianggap berdosa. Jadi, bukan hanya tindakannya saja yang final yang diukur, tetapi
sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya, bahkan ditarik sampai awal mulanya, muaranya, yaitu adalah sikap. Suatu sikap hati atau pikiran yang jahat terhadap saudaranya. Suatu pikiran yang mau melakukan sesuatu yang buruk. Suatu pikiran, suatu sikap yang merugikan orang lain. Itu sudah dianggap sebagai suatu kesalahan. Bayangkan betapa terangnya terang itu. Betapa sempurnanya. Lalu kemudian jangan berzinah. Jangan berzinah. Oh, ini juga tidak diukur berdasarkan sudah melakukan atau belum, sudah sampai jebol atau belum. Bukan itu yang diukur. Tetapi Tuhan Yesus berkata di ayat ke-27, 28, barang siapa yang melihat lalu mengingini dalam hatinya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Jadi bukan diukur berdasarkan secara fisik sudah melakukan atau belum, tetapi diukur adalah keinginannya, pikirannya yang di dalam hati. Walaupun belum dilakukan, tetapi kalau sudah timbul keinginan itu, ini sudah dianggap berdosa. Lihat betapa terangnya, betapa baiknya, betapa sempurnanya hukum yang Tuhan berikan ini. Sehingga bukan hanya mengatur perbuatan saja, tetapi mengatur pikiran dan perasaan dan hati dan keinginan. Nah, bayangkan, kalau semua manusia di bumi ini melakukan kebenaran yang Tuhan berikan, betapa indahnya. Ada hukum yang terutama. Tuhan berkata apa? Lakukanlah segala sesuatu yang engkau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, ini. Bukan cuman kita, kalau Mario Teguh dulu sebelum jatuh dia, sebelum kalah tenar, Mario Teguh bilang, jangan kamu lakukan kepada orang apa yang kamu tidak mau orang lain lakukan kepada kamu. Bagus nggak? Bagus. Tetapi Tuhan Yesus selangkah lebih hebat daripada itu. Apa yang kamu mau orang perbuat kepada kamu, kamu perbuat dulu kepada mereka. Dan semua orang apabila melakukan hal ini, maka dunia ini akan penuh dengan perbuatan baik. Dan dibalas dengan perbuatan baik. Dan tidak ada yang melakukan perbuatan yang buruk. Karena tidak ada yang mau orang melakukan perbuatan buruk kepada dia. Nah, Tuhan memberikan hukum yang sempurna, terang yang begitu baik, yang sama sekali tidak ada kegelapan di dalamnya. Supaya manusia melihat terang itu. Lalu kemudian biasanya, kalau orang melihat terang, dia nggak bisa melihat apa-apa yang lain lagi kan. Kalau misalnya Anda lihat aja nih, misalnya kalau ada lampu yang terang sekali, Anda lihat lampu itu, maka hal-hal yang lain yang di sekitarnya itu akan tampak apa? Gelap. Ya kan? Kalau Anda foto, lalu kemudian background-nya itu adalah cahaya matahari, maka muka orang yang difoto itu pasti apa? Gelap. Kenapa? Karena terang yang sempurna itu. Terang yang sempurna itu, itulah langsung menjadi standarnya, sehingga semua yang bukan terang itu akan tampak gelap. Nah, tetapi ketika Tuhan mendeklarasikan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada sama sekali kegelapan, itu sama juga mendeklarasikan bahwa setiap orang yang ada sedikit saja kegelapan di dalamnya atau yang terangnya tidak sempurna, itu tidak bisa bersama Allah. Itu tidak bisa masuk surga. Kenapa? Bukan karena kurang membayar, kurang menyogok dan lain sebagainya. Tetapi karena di dalam Tuhan tidak ada kegelapan sama sekali. Oleh sebab itu barang siapa yang punya kegelapan atau yang tidak punya terang tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau mau bersama-sama dengan Tuhan harus terang. Sama seperti Tuhan adalah terang. Oleh sebab itu manusia yang memiliki kegelapan, maka dia tidak bisa bersama-sama dengan Allah. Dan tempat bagi orang yang berdosa adalah neraka. Di dalam Yesaya menyebutkannya bahwa itu adalah tempat kegelapan yang paling dahsyat. Tempat kegelapan yang paling dahsyat. Orang yang turun sampai ke dunia orang mati disebut turun ke dunia yang gelap itu.
tempat di mana tidak ada cahaya, tidak ada terang, yang paling gelap. Oh saudara, kita tidak mau masuk ke situ. Tetapi Allah mengasihi manusia dan hendak membawa manusia dari tempat yang gelap itu kepada dirinya. Tuhan mau menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap itu dan membawa manusia ke tempat yang terang. Tetapi ada syaratnya, yaitu manusia harus bertobat dari kegelapan itu, harus bertobat dari dosanya. Dan manusia harus menerima bahwa Yesus adalah Allah, adalah terang itu. Itulah yang Yohanes tuliskan di dalam Injilnya, pasal yang pertama. Terang itu datang ke dalam dunia. Terang itu menjadi terang bagi dunia itu. Sehingga barang siapa yang mau mencari terang itu, bisa menemukannya. Tetapi sayangnya banyak orang yang menolak, yang tidak mau tahu tentang terang itu. Tetapi barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah menyiapkan suatu jalan keselamatan, supaya dosa atau kegelapan di dalam manusia itu bisa dibereskan, yaitu dengan mati menggantikan manusia, untuk menyelesaikan hukuman dosa itu. Hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia, ditaruh kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang menanggungnya sampai mati, sehingga kita tidak perlu lagi dihukum. Dan itulah yang dikatakan di 1 Yohanes tadi itu, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Saya bacakan. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesus yang tertumpah menjadi bukti bahwa hukuman sudah dilaksanakan. Dan apabila kita menerima Yesus dan kita bertobat dari dosa, maka darah itu dianggap sudah tertumpah bagi kita. Seolah-olah darah kitalah yang tertumpah. Dan tidak perlu lagi darah kita sendiri tertumpah, karena Yesus telah menumpahkan darahnya menggantikan kita. Nah, barang siapa yang mendengar ini, lalu kemudian mau bertobat, maka dia akan disucikan dari segala dosa. Ini sesuai dengan apa yang Yohanes sendiri katakan. Lalu kemudian, Yohanes melanjutkan lagi. Ini sekarang yang kedua. Yohanes melanjutkan, lalu dia bilang bahwa, ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, apa yang dimaksud oleh Yohanes di sini? Yohanes mau berkata bahwa orang yang ada di dalam terang, orang yang ada di dalam terang, itu hidupnya terang. Kalau orang ngaku-ngaku saja, bilang aku hidup di dalam terang, aku sudah memiliki terang itu, tetapi kalau hidupnya tidak terang, kalau dia tidak hidup dengan terang, maka itu sebenarnya berdusta. Berdusta kepada dirinya sendiri, berdusta kepada orang lain. Tetapi orang yang benar-benar hidup di dalam terang, itulah yang memiliki terang. Nah, bukan berarti kalau orang sudah diselamatkan, orang sudah terima Tuhan Yesus, sama sekali tidak bisa berdosa lagi. Bukan seperti itu. Tetapi ada suatu perbedaan, yaitu di dalam kualitas hidupnya. Apa yang dimaksud? Coba kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Di dalam Yohanes pasal 11, ini cerita tentang Lazarus. Waktu itu Tuhan Yesus dikasih kabar bahwa Lazarus sedang sakit, tetapi dia berlambat-lambat. Sampai akhirnya Lazarus mati. Sudah mati, baru kemudian Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, ayo kita kembali ke Yudea. Yohanes pasal 11, ayat yang ke-9. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Sekilas mungkin kita bingung apa yang Tuhan Yesus maksud, karena Tuhan Yesus lagi menjawab murid-murid. Murid-murid bilang, guru, mengapa kita kembali ke Yudea? Orang Yahudi mau membunuh engkau di Yudea.
Justru baru-baru ini kita keluar dari Yudea supaya tidak dibunuh oleh orang Yahudi. Nah ini sekarang tiba-tiba kita mau kembali lagi. Kenapa Tuhan Yesus malah jawab, ini ada 12 jam, masih siang hari. Kalau siang hari kamu melihat lalu bisa berjalan tanpa terantuk. Kalau malam hari kamu berjalan dan kakimu terantuk karena tidak ada terang, karena gelap. Maksud Tuhan apa? Jadi sebenarnya Tuhan Yesus lagi menjelaskan bahwa ada perbedaan kalau lagi terang, lagi siang hari, itu bisa melihat dan jalan dan tidak terantuk. Beda dengan waktu gelap. Maksudnya adalah orang menjalani hidupnya ini, kalau ada terang, itu tidak meraba-raba, ya, tidak ragu-ragu, ini melangkah atau tidak, ada batu di depan atau tidak, ada lubang atau tidak. Dan kalau orang melihat terang, maksudnya kalau dia siang hari ada terang, dia bisa melihat kemana ia tuju. Beda dengan orang yang gelap. Ya, orang yang tidak melihat kan dia tidak tahu, saya sudah sampai atau belum. Saya lagi jalan ke situ, sudah melenceng atau belum, tidak tahu. Sudah sampai, sudah lewat, tidak tahu. Tidak tahu tujuannya. Dan demikianlah manusia dunia ini yang di dalam kegelapan. Mereka meraba-raba. Ya, meraba-raba. Hidup mereka itu tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan itu baik atau benar. Oleh sebab itu orang coba-coba. Orang melakukan apa saja yang mereka pikir benar. Yang mereka sukai, yang mereka inginkan. Lalu kalau misalnya itu enak, ya itulah yang dia lakukan. Makanya banyak orang melakukan dosa. Lalu kemudian kalau itu enak, wah dilanjutkan. Ada orang yang coba-coba, mau coba apa? Coba narkoba. Tapi nanti belakangan baru tahu kan, wah ternyata narkoba itu merusak. Tapi sudah terlambat, penyesalan sudah datang terlambat. Ada yang mau coba-coba apa lagi? Coba-coba selingkuh mungkin. Mungkin waktu selingkuh rasanya enak, rasanya exciting. Tetapi kemudian rumah tangga hancur, kehidupan anak-anaknya berantakan dan lain sebagainya, baru kemudian dia menderita. Tetapi datang belakangan, ya. Penyesalan itu datang belakangan. Jadi orang dunia yang tidak punya terang, mencoba-coba, meraba-raba, apa yang baik, apa yang tidak baik. Apa yang saya ingin lakukan, dia tidak tahu. Lalu kemudian kalau sudah masuk lubang, baru menyadari, waduh masuk lubang saya. Sudah susah keluarnya. Beda dengan orang yang memiliki terang. Dia bisa membuat penilaian, oh ini lubang, jangan masuk ke dalamnya. Oh ini ada batu, jangan tersandung. Orang yang memiliki terang, dia bisa mengantisipasi apa yang di depannya. Kalau mau belok, misalnya ada meja lalu kemudian dia mau belok, dia tidak akan tersenggol mejanya. Kenapa? Karena ada terang dan mejanya kelihatan. Demikian juga orang yang memiliki firman Tuhan atau orang yang berada di dalam Tuhan Yesus. Otomatis tahu apa yang baik, tahu apa yang benar. Sebenarnya saudara tidak perlu dikhotbahkan tentang budi pekerti, tentang hormatilah orang tuamu, itu semua orang sudah tahu, nggak usah dikhotbahin juga orang sudah tahu. Jangan membunuh, itu nggak usah dikhotbahin, orang sudah tahu. Jangan berzinah, jangan mencuri segala macam, itu manusia sudah tahu. Ketika seseorang diselamatkan, dia sudah otomatis tahu apa yang baik, apa yang tidak baik. Hanya saja sebelum dia diselamatkan, sebelum dia bertobat, dia sudah mempunyai kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Dan tergantung, apabila dia tidak sungguh-sungguh bertobat, maka dia akan tetap melakukan hal-hal itu. Walaupun mungkin dia berusaha untuk menutup-nutupinya, supaya orang lain tidak tahu. Tetapi orang yang hidup di dalam kegelapan, dia meraba-raba terus. Meraba-raba. Oh, jadi Tuhan Yesus mau bilang sama murid-muridnya di Yohanes pasal 11 itu. Kita tahu apa yang benar. Kita lakukan. Tunggu dulu, bukankah ada orang Yahudi yang mau membunuhmu? Tetapi kalau ini yang benar, ini lagi siang hari, saya bisa melihat.
Kalau ini benar dan ini harus dilakukan, saya akan lakukan terus. Dan itulah melakukan kebenaran. Jadi, orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, maka harus ada perubahan. Karena dia bertobat. Contohnya adalah Zakius. Terkenal sekali, Zakius orang pendek, kecil betul dia. Ya. Banyak orang tidak suka Zakius karena apa? Waktu itu maksudnya, dia memeras orang. Dia pemungut cukai, lalu kemudian dikasih jatah oleh pemerintah Romawi. Oke, kamu di kota Yeriko harus menyetor pajak sekian banyak. Lalu dia pergilah kepada rumah-rumah, lalu kemudian dia bilang sama orang rumah itu, oke, kamu bagian pajak kamu adalah sekian. Berdasarkan jumlah penduduk di Yeriko. Karena apa? Karena seluruh penduduk Yeriko nanti dikumpulkan harus disetor. Nah, sebagai pemungut pajak, sebenarnya terserah dia atau dia punya cara untuk menentukan kamu bayar berapa dan bisa di markup atau bisa diturunkan dan lain sebagainya. Karena dialah petugasnya. Jadi si Zakius ini dia memeras orang. Dia pungut pajak banyak-banyak. Tentu yang disetor kepada Roma ya seperti yang Roma sudah kasih tahu. Lalu kelebihannya ya dia simpan sendiri, makanya dia menjadi orang kaya. Dan itulah yang membuat banyak orang Israel membenci pemungut cukai. Karena mereka, ya nomor satu, memeras orang, lalu kemudian udah diperas kasih ke Roma lagi. Gitu. Ya. Nah lalu kemudian ketika dia menerima Yesus ke dalam rumahnya dan mendengar apa yang Yesus katakan, lalu dia bertobat. Dan dia berhenti memeras orang. Dan lebih daripada itu dia katakan separuh dari kekayaannya akan dia pakai untuk mengembalikan kepada semua orang yang dia peras 4 kali lipat. Dan setengahnya lagi akan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Wow, inilah bentuk dari pertobatan. Demikian pula orang yang hari ini bertobat. Yang tadinya adalah perokok, berhenti merokok. Kenapa? Karena sudah tahu itu tidak baik. Makanya berhenti. Orang yang minum alkohol, berhenti minum, merusak tubuhnya, merusak hatinya, merusak pembuluh darahnya, merusak jantungnya. Orang yang suka judi, berhenti. Orang yang hidup di dalam perzinahan, berhenti berzina. Orang yang tadinya suka omong kotor, berhenti berbicara dengan kotor. Dan setiap kali dia berbicara kotor lagi, kelepasan, dia pukul mulutnya, kenapa saya mengucapkan hal yang jelek itu lagi. Orang yang tadinya pemarah menjadi orang yang sabar. Dan ada perubahan di dalam hidup orang. Orang yang tadinya tidak peduli dengan hal-hal rohani menjadi mencari hal-hal yang rohani. Kenapa? Karena ada perubahan yang timbul dari pertobatan itu. Nah, saudara, memang orang yang sudah di dalam terang masih bisa kadang-kadang terpeleset jatuh ke dalam dosa. Bisa saja. Kenapa? Karena kita masih manusia yang duniawi. Dan kita masih mengenakan tubuh kedagingan ini. Tubuh yang masih penuh dengan godaan. Dan walaupun kita melihatnya, kita ya masih bisa kalau turun tangga, tiba-tiba lagi meleng, tiba-tiba jatuh. Ya, masih bisa saja. Masih bisa menyenggol barang. Tetapi bedanya adalah, itu bukan terjadi karena nggak bisa melihatnya. Kalau orang yang gelap, dia raba-raba, lalu kemudian tersenggol piring atau tersenggol gelas, lalu jatuh. Itu disebabkan karena tidak bisa melihat. Tidak tahu itu ada di situ. Kalau orang yang sudah melihat di dalam terang, walaupun dia melakukan suatu kesalahan, bukan karena dia tidak bisa melihat. Jadi bedanya apa? Kalau dia tidak bisa melihat, dia tidak tahu itu salah. Tetapi kalau dia bisa melihat, maka dia akan menyesal sekali. Aduh, kenapa saya kurang hati-hati? Aduh, saya sebenarnya sudah tahu itu ada di situ. Kenapa saya masih salah lagi? Dan orang yang bisa melihat, maka lain kali dia lewat situ, dia akan hati-hati. Karena dia ingat, dulu saya pernah masuk ke lubang ini. Dulu saya pernah nabrak ini. Itu adalah orang yang tinggal di dalam di dalam terang. Yang hidup dengan adanya cahaya yang menerangi. Jadi orang yang sudah memiliki terang itu,
dia punya suatu perubahan di dalam hatinya dan di dalam pemikirannya. Sehingga apa yang tadinya dia pikir, ini mungkin boleh, sebenarnya ketika dia di dalam Tuhan, dia tahu apa yang baik, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh. Nah, jangan sampai di sini ada yang hanya di mulut saja mengaku di dalam terang, tetapi sebenarnya masih hidup di dalam kegelapan. Karena kalau di dalam dari kata-kata Yohanes, itu sangat mungkin terjadi. Ada orang yang mengaku-ngaku, saya sudah di dalam terang, saya adalah orang Kristen, lihat KTP saya anggota jemaat GBIA, Grafe, ada tertulis nama saya di yearbook itu yang 20 tahun itu. Oh, saya ikut ini pelayanan, saya ikut itu lagi, saya aktif. Bisa saja. Tetapi kalau dia tidak sungguh-sungguh bertobat di dalam hatinya, kalau dia hanya di mulut saja tetapi dia masih hidup di dalam kegelapan, maka sebenarnya dia berada di dalam bahaya neraka. Oh saudara, di dalam bahaya neraka. Apabila Anda mendengarkan ini, dan Anda tahu, Anda sadar, maka saatnya adalah sekarang juga bertobat di dalam hatimu. Lalu bagaimana dengan orang yang sungguh-sungguh di dalam terang, lalu kemudian jatuh ke dalam dosa? Di Yohanes pasal 1 itu, 1 Yohanes pasal 1 itu, di ayat yang ke-9-nya, di situ Rasul Yohanes berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah yang sudah mengirimkan anaknya untuk mati bagi kita, dan darah anaknya itu sudah tercurah, sehingga hukuman yang penuh atas dosa kita sudah dijatuhkan. Maka sebenarnya tidak ada lagi dosa yang harus kita tanggung sendiri. Namun, berdasarkan pertobatan kita, maka ketika kita jatuh lagi ke dalam dosa, Tuhan mau kita mengakuinya. Tuhan mau kita menyesal atas kejatuhan dalam dosa itu. Tuhan mau kita penuh dengan rasa sesal dan menyalahkan diri sendiri. Dan kalau ada pertobatan, maka Tuhan pasti akan mengampuni. Inilah hal yang terindah, bahwa walaupun kita adalah orang berdosa, dan dosa kita besar sekali di hadapan Tuhan, tetapi kalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Tapi, bagaimana caranya dan apa yang akan terjadi apabila kita mengaku dosa kita? Akan saya bahas bulan depan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mendengar berita yang disampaikan berulang-ulang kali bahwa Allah adalah terang. Dan kami baca dari firman-Mu, kami dengar dari khotbah, kami lihat dari kehidupan orang-orang kudus. Apa itu yang benar dan apa itu yang kudus? Biarlah kami pun yang sudah tinggal di dalam kebenaran, kami menjalaninya sesuai dengan Yesus yang hidup dalam kebenaran, di dalam terang. Biarlah seluruh jemaat GBIA Grafe dan juga semua orang yang mendengarkan ini sadar, dan apabila ada yang perlu bertobat, biarlah Tuhan yang mengetuk pintu hatinya supaya dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya dan kemudian bergabung kepada Allah yang terang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.